Pak Udi adalah seorang nelayan tua yang sudah berpuluh-puluh tahun mengarungi laut. Kehidupannya yang sederhana tidak pernah berubah sejak ia pertama kali memutuskan untuk menjadi nelayan. Setiap pagi, ia mendayung perahunya yang sudah lapuk ke tengah laut, melemparkan jaringnya, dan berharap bisa membawa pulang cukup ikan untuk makan bersama istrinya, Bu Siti. Meskipun sudah tua, Pak Udi masih memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melawan ganasnya ombak dan terpaan angin yang menerpa tubuhnya. Suatu pagi yang tampak biasa, Pak Udi seperti biasa meluncur ke laut dengan perahunya yang sederhana. Jaringnya sudah terpasang, dan ia mulai menariknya dengan hati-hati, seperti yang ia lakukan setiap hari. Namun, kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Saat menarik jaring, Pak Udi merasa beban yang jauh lebih berat dari biasanya. Ia menduga, mungkin ada ikan besar yang terperangkap di dalamnya. Dengan hati-hati, ia menarik jaring itu ke dalam perahu. Namun, bukan ikan yang ia temukan. Tersangkut di jaringnya adalah seekor ular besar yang berkepala dua. Ular itu berwarna hitam mengkilap dengan corak emas samar yang membalut tubuhnya. Masing-masing kepala ular itu bergerak secara terkoordinasi, seperti sedang mengamati Pak Udi dengan pandangan tajam yang penuh teka-teki. Pak Udi terperanjat sejenak, tetapi rasa penasaran segera mengalahkan ketakutannya. Wah, aneh sekali, mungkin ini pertanda baik, gumamnya sambil mengamati ular itu dari dekat. Ular itu masih bergerak-gerak di dalam jaring, tetapi seolah tidak berniat melawan. Dengan hati-hati, Pak Udi memasukkan ular itu ke dalam ember yang ia bawa, lalu mendayung perahunya kembali ke tepi pantai. Begitu perahunya mendarat, ia segera membawa ember berisi ular itu pulang ke rumah. Bu Siti, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, terkejut melihat suaminya membawa sesuatu yang aneh. "Pak, kenapa bawa ular ke rumah? Ini bukan ikan," serunya terkejut, namun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pak Udi hanya tersenyum lebar, mencoba menenangkan istrinya. "Tenang, Bu. Mungkin ini pembawa rezeki. Ular ini berbeda. Lihatlah warnanya yang mengkilap. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa dengan ular ini." Tapi Bu Siti, yang sudah berusia lanjut dan lebih berhati-hati, tidak begitu yakin. "Pak, hati-hati. Kita tidak tahu asal-usul ular itu. Apa kata tetangga kalau tahu?" Pak Udi mengabaikan peringatan istrinya, menganggap bahwa ini hanya kebetulan. "Jangan khawatir, Bu. Kalau memang ada yang buruk, kita akan tahu nanti. Sekarang lebih baik kita simpan saja sementara." Beberapa tetangga yang mendengar cerita Pak Udi tentang penemuannya mulai merasa curiga. Mereka sudah tahu betul bahwa laut menyimpan banyak misteri yang tak bisa dipahami begitu saja. Seorang tetua desa yang bijak, Mbah Kirman, yang sering dikenal dengan cerita-cerita legenda dari masa lalu, mendengar kabar itu dan segera mendatangi rumah Pak Udi. "Pak Udi, ular seperti itu bukan hewan biasa," ujar Mbah Kirman dengan suara dalam, matanya tajam menatap Pak Udi. "Itu makhluk yang sangat kuat. Tidak baik menyimpannya di sini. Sebaiknya kembalikan ke laut sebelum terlambat." Pak Udi terkekeh mendengar peringatan itu. "Ah, Mbah Kirman, kau terlalu berpikir banyak. Ular itu hanya hewan biasa. Tak perlu dibesar-besarkan." Mbah Kirman hanya menggelengkan kepala. Matanya berbinar dengan tanda peringatan yang tak bisa diabaikan. "Pak Udi, aku bukan mengatakan ini tanpa alasan. Laut itu tidak pernah memberikan sesuatu tanpa sebab. Dan ingat, kadang apa yang terlihat biasa adalah yang paling berbahaya." Pak Udi merasa ragu, tapi ia tetap merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia berjanji akan melepaskan ular itu ke laut, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, ada hal-hal lain yang mulai terjadi di desa mereka yang membuatnya ragu. Keesokan harinya, udara pagi terasa berbeda. Meskipun matahari sudah terbit dengan cerah, Pak Udi merasakan ketegangan yang mengambang di desa. Ia bangun lebih pagi dari biasanya dan segera keluar rumah. Di tepi pantai, ia melihat beberapa nelayan sudah bersiap untuk melaut, meskipun tampak ragu. Beberapa dari mereka mengamati laut yang sepi, sementara yang lain tampak cemas. Pak Udi segera menuju perahunya yang terparkir di pantai, dan Bu Siti yang melihatnya dari dalam rumah hanya bisa memandang dengan wajah khawatir. "Pak, hati-hati," teriaknya. "Hari ini rasanya tidak ada yang biasa." Pak Udi mengangguk, meski hatinya sendiri pun dipenuhi kegelisahan.
"Jangan khawatir, Bu. Aku akan tetap melaut seperti biasa." Namun, begitu ia mendayung perahunya jauh ke tengah laut dan mulai menarik jaring, rasa aneh itu kembali menyelimuti dirinya. Air laut tampak tenang, tetapi ada kesunyian yang tak biasa. Tidak ada ikan yang terjebak dalam jaringnya, meskipun sudah beberapa kali ia mencoba menariknya. Tidak ada riak atau kehidupan laut yang terlihat. Bahkan, air laut pun terasa dingin, seolah ada sesuatu yang menghalangi kehidupan di bawah permukaan. Pak Udi merasa resah. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berusaha, tetapi hasilnya tetap sama, jaringnya kosong. Seperti tak ada yang tersisa di laut. Kelelahan mulai menyerangnya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ini semua ada hubungannya dengan ular yang ia temukan beberapa hari yang lalu. Sementara itu, di desa, kabar tentang ketidakberuntungan nelayan mulai menyebar. Beberapa nelayan yang telah melaut sebelumnya dengan hasil melimpah kini, hanya kembali dengan tangan kosong. Laut yang biasanya penuh dengan ikan tiba-tiba sepi, dan para nelayan mulai khawatir. Mereka berbicara dengan suara pelan di balai desa, saling mengamati satu sama lain. "Kenapa laut bisa begitu sunyi? Aku sudah hampir seharian di laut dan hanya mendapatkan ikan sedikit," keluh seorang nelayan. "Ini sudah 2 hari berturut-turut laut tidak memberi hasil yang baik," timpal nelayan lainnya. "Pasti ada yang tidak beres." Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang Pak Udi dan ular yang dibawanya pulang beberapa hari yang lalu. Meski tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan mereka secara terbuka, bisikan tentang ular itu semakin menguat. Mereka mulai khawatir bahwa hal aneh ini berhubungan dengan ular berkepala 2 yang ditemui Pak Udi. Mbah Kirman, yang mendengar kekhawatiran warga, datang ke balai desa dengan wajah serius. Ia menatap beberapa nelayan yang tampak bingung dan cemas. "Ada apa ini Pak Udi?" tanya Mbah Kirman dengan lembut. "Aku merasa ada yang tidak beres." Pak Udi terdiam sejenak. Ia tahu, meskipun ia tidak ingin mempercayainya, ada banyak kejadian aneh yang terjadi sejak ular itu dibawa pulang. Ia pun mulai merasakan dampaknya di desa. Setiap hari, rumah-rumah warga semakin banyak yang tampak rusak. Badai dan angin kencang datang lebih sering, bahkan ketika cuaca awalnya tampak tenang. Laut, yang biasanya memberi kehidupan, kini malah seperti menjadi tempat yang menakutkan. Hari berikutnya, pagi yang cerah berubah menjadi hari yang penuh kegelapan. Angin mulai bertiup kencang, menggulung pasir-pasir kecil di sepanjang pantai. Laut yang tadinya tampak tenang berubah menjadi gelombang besar yang datang dengan cepat. Ombak menerjang perahu-perahu yang sedang terikat di dermaga, merobohkan beberapa rumah di dekat tepi pantai. Suara gemuruh ombak semakin terdengar kencang, disertai dengan suara petir yang menggelegar. Pak Udi berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah laut dengan wajah cemas. "Apa yang sedang terjadi?" gumamnya pelan. "Semua ini terasa begitu salah." Angin semakin kencang, dan suasana di desa semakin mencekam. Para nelayan yang mencoba melaut hanya bisa kembali dengan tangan kosong, terpaksa menepi karena ombak yang terlalu besar. Mereka mengeluh tentang badai yang datang begitu cepat dan kuat, hampir tanpa peringatan. Pak Udi yang sebelumnya berpikir bahwa ini hanya fenomena alam, kini mulai berpikir ulang. Malam harinya, kabar tentang musibah yang terjadi di desa tersebar cepat. Bukan hanya badai yang datang, tetapi beberapa warga juga mulai jatuh sakit secara tiba-tiba. Demam tinggi menyerang beberapa orang, dan banyak dari mereka yang merasa lemas dan tak berdaya. Anak-anak pun mulai mengigau dalam tidur mereka, terjangkit demam yang tak diketahui penyebabnya. Bu Siti yang merasa khawatir tidak bisa tidur, terjaga sepanjang malam sambil merawat mereka yang sakit. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak bisa jadi kebetulan lagi," katanya dengan suara gemetar, saat ia merawat seorang anak tetangga yang tengah terbaring sakit. Pak Udi merasa semakin berat beban yang harus dipikulnya. Semuanya terasa lebih buruk dari yang ia duga. Ia berdiri di samping istrinya, berpikir panjang. Mungkin ular itu memang membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di balai desa. Wajah mereka menunjukkan keputusasaan yang mendalam, dan suara mereka berbisik-bisik, saling menyalahkan satu sama lain. Mereka melihat Pak Udi sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas musibah yang melanda desa mereka. Semua ini terjadi setelah Pak Udi membawa ular itu.
seru salah satu pemuda. Kita harus meminta dia mengembalikan ular itu ke laut. Benar. Kita tidak bisa tinggal diam seperti ini, seru yang lain, seakan suara mereka semakin keras seiring dengan ketakutan yang merasuki hati mereka. Pak Udi mulai merasakan panasnya tatapan mereka. Ia menelan ludah, merasa cemas, tetapi ia masih bertahan dengan pendiriannya bahwa semua ini mungkin hanya kebetulan. Namun, setiap kejadian yang terjadi sejak ular itu ditemukan semakin menunjukkan bahwa tak ada yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Desa mereka kini menjadi tempat yang penuh ketidakpastian. Laut yang dulu penuh dengan kehidupan kini seperti menjadi sumber teror, dan Pak Udi tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Tetapi apa yang harus ia lakukan? Malam itu, setelah keributan yang terjadi di balai desa, Pak Udi merasa tertekan. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa dunia sekitarnya berubah. Laut yang dulu memberikan rezeki kini tampak begitu ganas. Para nelayan yang biasa pulang dengan tawa kini hanya membawa kegelisahan. Bahkan Bu Siti yang biasanya tenang, kini terlihat sangat cemas setiap kali Pak Udi pergi melaut. Semua orang di desa seakan merasakan tekanan yang sama. Namun, Pak Udi masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa ular itu adalah penyebab dari semua musibah ini. Pada malam itu, Pak Udi tidur dengan gelisah. Udara di dalam rumah terasa semakin lembab dan berat. Meski fisiknya lelah setelah seharian bekerja di laut dan berhadapan dengan warga desa yang semakin panik, pikirannya tak bisa tenang. Ia berbaring di ranjang dengan mata terpejam. Tetapi meski matanya tertutup, pikirannya terus berputar. Pikirannya kembali pada peristiwa yang belum lama terjadi. Penemuan ular berkepala dua di tengah laut, dan bagaimana ia membawa makhluk itu pulang ke rumahnya. Namun, meski ia merasa cemas, Pak Udi tidak bisa melupakan perasaan aneh yang muncul saat pertama kali melihat ular itu. Ada sesuatu yang memikat, seolah ular itu mengandung rahasia yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Udi mulai tertidur. Namun tidur itu tidak memberikan kedamaian. Malah, ia justru terjerat dalam mimpi yang penuh tanda tanya. Dalam tidurnya, Pak Udi berada di tengah lautan yang luas. Lautnya sangat tenang, tanpa gelombang atau angin. Hanya ada keheningan yang mendalam. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di bawah permukaan laut, menarik perhatian Pak Udi. Perlahan, bayangan itu muncul ke permukaan dan berubah menjadi ular berkepala dua yang ia temui beberapa hari yang lalu. Ular itu melingkar di hadapannya. Tubuhnya berkilauan hitam dengan corak emas yang semakin bersinar terang. Kedua kepalanya menatap Pak Udi dengan tajam, seperti sedang mengamatinya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Pak Udi, meskipun suara itu terasa keluar dengan susah payah, seolah tenggelam dalam keheningan laut. Tanpa suara, ular itu mendekat. Kedua kepalanya bergerak serempak, dan kemudian suara dalam yang bergema memenuhi udara. "Aku bukan milik dunia manusia. Aku adalah bagian dari kedalaman yang tak bisa kalian pahami. Kembalikan aku ke laut, atau semua ini akan menjadi kehancuran." Pak Udi terdiam. Suara itu terdengar seperti suara alam itu sendiri, berat dan penuh peringatan. Namun, meski ketakutan merayap di jiwanya, Pak Udi merasa ada suatu kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ular itu seolah tahu segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Kedua kepala ular itu bergerak bersamaan, dan suara berikutnya datang lagi, kali ini lebih mendalam. "Desa kalian, lautan kalian, semuanya tergantung pada keseimbangan yang telah lama dijaga. Kau telah mengganggu keseimbangan itu dengan membawa aku keluar dari tempatku. Jika kau tidak mengembalikanku ke tempat asalmu, tak hanya desa ini yang akan musnah, tetapi juga segalanya yang ada di sekitarnya." Pak Udi terkejut, dan tubuhnya seakan diliputi rasa takut yang tak tertahankan. "Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua ini terlalu cepat, terlalu asing." Ular itu tetap diam sejenak. Lalu kedua kepalanya bergerak perlahan, seperti mengangguk. "Kau harus memutuskan. Keputusanmu akan menentukan nasib desa ini dan lautan yang ada di sekitarnya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat." Dengan perkataan terakhir itu, ular itu mulai tenggelam ke dalam lautan, menghilang dalam kegelapan. Namun, meski ular itu menghilang, Pak Udi merasa ada sesuatu yang tetap bersamanya, sesuatu yang membebani pikirannya dan tak bisa ia lepaskan. Pak Udi terbangun dengan napas yang terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya,
dan jantungnya berdebar kencang. Matanya terbuka lebar, dan ia langsung menoleh ke arah tempayan tempat ia menyimpan ular itu. Anehnya, ular itu masih ada di sana, diam dan tidak bergerak. Namun, tatapan kedua kepala ular itu seakan menembus hatinya, menimbulkan perasaan bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi biasa. Itu adalah peringatan, sebuah peringatan yang datang dari lautan itu sendiri. Pak Udi merasa seperti dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, mengabaikan peringatan ular itu atau mencoba mengembalikannya ke laut, seperti yang diminta. Hatinya ragu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, mimpi itu terus menghantui pikirannya, seolah mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Sesuatu yang mengarah pada kehancuran jika ia tidak segera melakukan apa yang diminta oleh ular itu. Pak Udi menghela napas dalam-dalam dan bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju tempat ular itu disimpan. Perlahan, ia membuka tutup tempayan dan melihat ular itu yang kini tampak lebih tenang, meski matanya masih menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Pak Udi merasakan ada tekanan yang berat di dadanya. Ia merasa semakin yakin bahwa apa yang dikatakan ular itu dalam mimpinya bukanlah sekadar kata-kata kosong. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Pintu diketuk dengan kasar. "Pak Udi, keluar, kami perlu bicara." Pak Udi terkejut dan sejenak ragu. Wajahnya yang penuh kebingungannya kini berganti dengan ketegangan. Ia tahu, saat ini, desanya sedang berada di ujung kehancuran, dan ia adalah orang yang harus menentukan apakah kutukan ini bisa diakhiri atau justru semakin parah. Pak Udi membuka pintu rumah dengan tangan gemetar. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat, namun suasana di luar rumah sudah gelap gulita, dipenuhi dengan ketegangan yang semakin membakar. Di depan pintu, puluhan warga berdiri dengan wajah penuh amarah, sementara beberapa di antaranya sudah terlihat kelelahan. Namun tak ada satupun yang tampak siap untuk mundur. Mereka semua menatap Pak Udi dengan tatapan yang seolah menuntut jawaban. "Pak Udi, sudah cukup," seru seorang nelayan tua dengan suara keras. "Kita tak bisa diam lagi. Laut ini sudah cukup menderita, dan kami juga tak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." Wajah Pak Udi semakin berubah tegang. Ia tahu, apa yang ada di depannya kini bukan sekadar amarah warga, melainkan ketakutan yang sudah berkembang menjadi kekuatan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. "Tunggu dulu," sahut Pak Udi dengan suara bergetar. "Kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Semua ini mungkin hanya kebetulan. Alam tidak bisa kita kendalikan, dan mungkin ini hanya ujian." Seorang pemuda yang tampak cemas namun juga marah, menambahkan, "Ujian atau bukan Pak Udi, yang jelas sudah 2 hari ini kami tidak mendapat hasil tangkapan ikan. Badai datang bertubi-tubi, rumah kami hancur, dan orang-orang sakit. Ini semua terjadi setelah kau membawa ular itu ke rumahmu." "Benar," sahut yang lain, serempak. "Kau harus segera melepaskan ular itu. Jangan biarkan bencana terus berlanjut." Pak Udi terdiam. Suara-suara yang terdengar begitu keras dan penuh emosi itu membuatnya merasa terpojok. Selama ini, ia belum pernah merasakan begitu banyak tekanan, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Matanya yang biasanya penuh ketegasan kini tampak dipenuhi kebingungan. Bu Siti, yang berdiri di belakang Pak Udi, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu suaminya adalah seorang pria yang keras kepala, tetapi kali ini, tampaknya keadaan sudah di luar kendali. Ia memegang lengan Pak Udi dengan gemetar. Suaranya hampir tak terdengar. "Pak, jangan buat semuanya semakin buruk. Buang saja ular itu. Aku takut kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan hancur." Pak Udi menatap istrinya, matanya penuh kebimbangan. Di satu sisi, ia tahu Bu Siti benar. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami mengenai ular itu. Setiap kali ia mencoba berpikir dengan logika, ada suara yang seakan memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Namun, tekanan yang datang dari luar rumah semakin besar. Beberapa warga sudah mulai bergerak, menyuarakan kekesalan mereka dengan lebih keras lagi. "Pak Udi, ini bukan hanya masalah ular itu. Ini soal nyawa kita semua. Kau bawa malapetaka ke desa ini," seru salah seorang nelayan dengan wajah merah padam.
Pak Udi merasakan hatinya dipenuhi kekeliruan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa perasaan di dalam dirinya seolah saling berlawanan, antara rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan rasa takut terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Ia menoleh lagi ke arah rumahnya, tempat di mana ular itu diam. Bayangan ular itu tampak begitu jelas dalam pikirannya, seperti sebuah entitas yang lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. "Pak, kami tidak bisa menunggu lagi," teriak seorang wanita dari belakang kerumunan. "Kami semua merasa terancam. Kembalikan ular itu sekarang juga." Desakan demi desakan terus datang. Pak Udi merasa tubuhnya menjadi lemah. Ia ingin sekali melarikan diri dari semua ini, namun ia tahu, semakin lama ia menunda keputusan ini, semakin banyak orang yang menderita. "Apa kau masih ingin melihat semua ini berlanjut?" tanya Mbah Kirman yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Suara tetua desa itu penuh kesedihan, tetapi juga ketegasan. "Pak Udi, bukankah kau mendengar apa yang dikatakan ular itu dalam mimpimu? Laut ini tidak bisa ditantang begitu saja. Kau sudah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki. Jika kau tidak kembalikan, kita semua akan menanggung akibatnya." Pak Udi menundukkan kepala, mencerna kata-kata Mbah Kirman. Ia tahu, meskipun ia tidak ingin percaya, semuanya yang terjadi di desa ini memang aneh. Sejak ular itu datang, segalanya berubah. Laut yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi lautan yang penuh kemarahan. Dan tak hanya itu, warga yang sebelumnya sehat kini jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Bagaimana mungkin ia bisa terus mengabaikan semua ini? Dengan berat hati, Pak Udi menatap kerumunan warga, kemudian menoleh ke Bu Siti yang masih berdiri di belakangnya, menunggu keputusan dari suaminya. Bu Siti hanya bisa menangis perlahan, seolah menyadari bahwa segala sesuatu kini berada di ujung penentuan. "Baiklah," kata Pak Udi, suaranya pelan namun tegas. "Aku akan mengembalikannya. Aku akan mengembalikan ular itu ke laut." Seketika, suasana yang penuh ketegangan itu terasa seolah mereda. Namun, ada rasa cemas yang masih menggelayuti hati Pak Udi. Ia tahu, meskipun ia mengambil keputusan ini, belum tentu semua masalah akan selesai begitu saja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik semua peristiwa ini, dan Pak Udi merasa bahwa jalan yang harus ia lalui tidak akan semudah yang ia bayangkan. "Terima kasih Pak Udi," seru beberapa warga, meskipun masih ada keraguan di wajah mereka. "Kami hanya ingin semuanya kembali seperti semula." Pak Udi mengangguk pelan, namun pikirannya tetap kosong. Ia tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang benar, ataukah ia sedang mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah ular. Namun, yang jelas, saat itu ia merasa bahwa mengembalikan ular itu ke laut adalah satu-satunya jalan untuk meredakan amarah warga dan mungkin, justru menghindari bencana yang lebih besar. Dengan langkah berat, Pak Udi pergi menuju rumahnya untuk mengambil ular itu, diiringi oleh tatapan penuh harap dari warga yang masih berdiri di luar. Dini hari, Pak Udi berdiri di luar rumahnya, menatap langit yang masih gelap. Udara pagi terasa dingin dan segar, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa kaku, seperti beban yang tak kunjung hilang. Ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti desanya. Warga yang semula berdebat kini terlihat lebih tenang, namun keheningan itu bukan berarti kedamaian. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan yang ia buat, menunggu hasil dari langkah yang ia ambil. Dengan langkah pelan, Pak Udi memasukkan ember yang berisi ular berkepala dua ke dalam perahu kecilnya. Bu Siti mengikutinya dari belakang, suaranya lirih saat berkata, "Pak, hati-hati. Kalau ini bukan solusi, kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi." Pak Udi menatap istrinya dengan tatapan lelah. "Kita harus mencoba, Bu. Ini adalah hal yang harus dilakukan." Bu Siti mengangguk perlahan, meski matanya tampak penuh kekhawatiran. Ia tidak ingin kehilangan suaminya, namun ia juga takut jika keputusan ini membawa lebih banyak bencana. Tak ada yang bisa diprediksi, hanya ada ketidakpastian yang menghantui mereka. Pak Udi melangkah menuju perahunya, menarik tali yang mengikat perahu kecil itu dan mempersiapkan dayung. Suasana desa yang sunyi membuat hati Pak Udi semakin berat. Bahkan meskipun langkahnya terlihat mantap, pikirannya tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah ini benar-benar yang harus dilakukan? Perahu kecil itu bergerak perlahan meninggalkan tepi pantai. Matahari yang masih tersembunyi di balik cakrawala menandakan bahwa ia berlayar di jam yang tak biasa,
sebelum kebanyakan nelayan berangkat untuk menangkap ikan. Gelombang laut pagi itu tampak tenang, seolah tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Namun, Pak Udi bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam dirinya, sebuah ketegangan yang menjerat, seakan-akan lautan itu sendiri sedang menunggu sesuatu. Setiap dayungan membawa perahu semakin jauh dari pantai, dan meski Pak Udi sudah terbiasa melaut selama bertahun-tahun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Laut yang dulu penuh dengan kehidupan kini terasa lebih sunyi, lebih berat. Bayangan gelap seakan menyelimuti bagian dalam laut yang tidak terlihat, dan Pak Udi merasa matanya tidak mampu menangkap apa yang tersembunyi di kedalamannya. Selama perjalanan, Pak Udi merasa semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak tampak namun terasa jelas. Ombak yang awalnya tenang mulai beriak, dan angin malam yang semula sejuk ini terasa lebih dingin, menembus tulang. Pak Udi mempercepat dayungnya, meskipun ia tidak tahu pasti kemana ia akan menuju. Semakin jauh ia melaju, semakin dalam perasaan cemas itu tumbuh. Seperti ada kekuatan besar yang menariknya lebih jauh ke tengah laut. Saat ia berada di tengah-tengah laut, jauh dari daratan, Pak Udi berhenti. Ia memandang sekeliling. Hanya ada laut dan langit yang gelap. Tidak ada suara lain selain gemuruh ombak kecil yang menyentuh perahu. Semua itu seperti memunculkan sebuah keheningan yang penuh dengan misteri. Ia menatap ular di dalam ember dengan hati yang berdebar. Kedua kepala ular itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun Pak Udi merasakan tatapan mereka begitu tajam, seakan menuntut sesuatu darinya. Dengan hati yang berat, Pak Udi mengangkat ember itu, perlahan mendekatkan tubuhnya ke tepi perahu. Pandangannya beralih antara ular itu dan laut yang gelap. Angin semakin kencang berhembus, meniupkan hawa dingin yang semakin menusuk. Sesuatu di dalam dirinya merasa terikat dengan ular itu, seolah ular itu bukan hanya sekadar makhluk biasa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang ia pahami, dan Pak Udi merasa sangat kecil di hadapan itu. Dengan perlahan, ia melepaskan ular itu dari ember dan membiarkannya jatuh ke permukaan air. Begitu tubuh ular itu menyentuh permukaan laut, ombak yang tadinya tenang mulai beriak. Pak Udi merasakan getaran yang datang dari dalam laut, seolah lautan itu bergetar menjawab kehadiran ular tersebut. Kedua kepala ular itu bergerak serempak, seakan mengucapkan terima kasih atau mungkin peringatan. Lalu, secara perlahan, ular itu mulai berenang menjauh, tenggelam ke dalam kegelapan laut. Dalam beberapa detik, tubuh ular itu lenyap dari pandangannya. Namun, Pak Udi tidak bisa menghindar dari perasaan aneh yang melingkupi dirinya. Laut menjadi lebih tenang, angin yang kencang pun mulai mereda. Namun ketenangan itu terasa sementara, seperti suatu kekuatan besar sedang menunggu. Pak Udi duduk di perahu, menggenggam dayung dengan tangan yang masih gemetar. Pikirannya terombang-ambing antara lega dan khawatir. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari segala masalah, atau justru baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia hanya bisa berharap bahwa dengan mengembalikan ular itu, semuanya akan kembali seperti semula. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam itu, Pak Udi merasakan ada sesuatu yang melintas di bawah perahunya. Ombak mulai beriak kembali, lebih besar, dan lebih cepat. Seketika, Pak Udi merasa perahu kecilnya bergoyang hebat. Ia memegang tepi perahu dengan kuat, berusaha mengimbanginya, namun gelombang semakin ganas. Dari dalam laut, sebuah bayangan besar muncul, melintas dengan kecepatan yang luar biasa, menghantam perahu dan membuatnya terhuyung-huyung. Pak Udi berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak yang semakin besar. Seketika, angin bertiup sangat kencang, dan air laut yang dingin menerjang wajahnya. Dalam sekejap, Pak Udi merasa dirinya terombang-ambing, tubuhnya ditarik ke dalam air. Namun, dalam kegelapan itu, Pak Udi merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar menariknya, bukan untuk menenggelamkannya, tetapi untuk membawanya kembali. Saat ia menoleh, ia melihat ular itu muncul kembali di permukaan laut, mengarah ke arahnya, bergerak dengan cepat, seolah menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Dan ketika ular itu mendekat, Pak Udi merasakan angin laut yang menderu berhenti. Laut kembali tenang, dan segalanya menjadi sepi. Keesokan harinya, setelah peristiwa yang luar biasa semalam, Pak Udi terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Saat ia menatap langit pagi yang cerah dan udara yang lebih segar dari biasanya, rasa cemas itu perlahan memudar. Laut yang semalam tampak ganas kini berkilau dengan tenang di bawah cahaya matahari yang baru terbit.
Pak Udi duduk di tepi tempat tidurnya, meremas kedua tangannya yang masih terasa kaku. Ia mencoba untuk mengingat dengan jelas apa yang terjadi semalam. Semua itu terasa seperti mimpi yang tidak masuk akal. Namun, ketika ia melangkah keluar rumah dan mendekati pantai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Laut yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan kini terasa begitu damai. Ombak yang biasanya bergejolak kini bergulung pelan, membelai pantai dengan lembut. Pak Udi melihat nelayan-nelayan yang sudah bersiap melaut. Namun kali ini mereka tampak berbeda. Mereka tidak lagi terlihat cemas seperti beberapa hari sebelumnya. Senyuman mulai tersungging di wajah mereka, dan suasana hati yang suram mulai berubah menjadi lebih cerah. "Pak Udi, coba lihat!" seru salah seorang nelayan yang baru saja kembali dari laut, membawa hasil tangkapan yang melimpah. "Ikan-ikan kembali lagi. Kami tidak pernah menangkap sebanyak ini dalam waktu yang lama." Pak Udi menatap jaring yang penuh dengan ikan-ikan besar dan sehat, seolah lautan itu menyambutnya kembali. Tidak hanya ikan, udara yang terasa lebih segar juga memberi perasaan yang berbeda. Seperti ada perubahan besar yang terjadi di alam, yang menyentuh setiap sudut desa. Warga mulai berkumpul di sepanjang pantai, melihat hasil tangkapan ikan yang melimpah, dan merasakan udara yang segar. Banyak di antara mereka yang sudah merasa khawatir akan masa depan desa ini, namun sekarang, mereka bisa menarik napas lega. Tidak ada lagi badai besar yang mengancam, tidak ada lagi penyakit yang menyebar, dan yang terpenting, laut kembali memberikan kehidupan. Beberapa warga yang sebelumnya meragukan keputusan Pak Udi datang menghampirinya dengan senyum. "Pak Udi, lihatlah, laut sudah kembali normal. Terima kasih karena telah mengembalikan keadaan seperti semula," kata seorang nelayan. Pak Udi hanya mengangguk, merasa lega, meski hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Apakah ia benar-benar sudah melakukan hal yang tepat? Namun, saat melihat kegembiraan di wajah warga dan mendengar cerita mereka tentang betapa beruntungnya hari itu, hatinya sedikit merasa tenang. Namun, meskipun segalanya tampak kembali seperti semula, Pak Udi tahu bahwa ia tidak bisa melupakan perasaan yang menghantui dirinya. Laut mungkin telah memberikan kembali hasil tangkapan yang melimpah, namun ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia tahu, meskipun semua tampak baik-baik saja, ada hukum alam yang lebih dalam yang harus dihormati. Hari itu, Mbah Kirman datang menemui Pak Udi. Wajah tetua desa itu terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia memandang laut dengan pandangan yang penuh pengertian. "Kau telah melakukan hal yang benar Pak Udi," katanya, suaranya lembut namun penuh makna. "Tidak semua yang ada di laut bisa kita ambil sesuka hati. Beberapa makhluk dan kekuatan alam memang harus tetap di tempatnya, bukan hanya untuk keseimbangan alam, tetapi untuk keseimbangan hidup kita juga." Pak Udi mengangguk, merasa dihujani pemahaman yang dalam. "Tapi Mbah, apakah semua ini benar-benar sudah berakhir?" Mbah Kirman tersenyum bijak. Matanya penuh dengan kebijaksanaan yang sudah dimilikinya selama bertahun-tahun. "Kita mungkin tidak akan pernah tahu semuanya Pak Udi. Alam tidak selalu bisa kita pahami sepenuhnya. Namun, yang jelas adalah kita harus selalu menjaga keseimbangan. Jangan terlalu tamak, dan jangan abaikan peringatan alam, karena kadang-kadang, alam berbicara dengan cara yang sangat berbeda." Pak Udi menatap laut yang tenang itu, dan meskipun ia merasa lega, hatinya tetap terombang-ambing. Ia tahu bahwa meskipun desa mereka kini aman, ada banyak hal yang masih belum terungkap. Laut, ular berkepala dua itu, dan segala yang terjadi mungkin merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan terus ada, tersembunyi di kedalaman laut, menunggu untuk dipahami. Sementara itu, kehidupan di desa kembali berjalan dengan normal. Para nelayan melaut dengan penuh semangat, dan warga yang sebelumnya sakit perlahan pulih. Semua tampak kembali seperti dulu, namun Pak Udi tahu bahwa dirinya akan selalu mengingat apa yang telah terjadi, dan akan menjaga laut dan alam dengan rasa hormat yang lebih dalam. Dengan senyum kecil di wajahnya, Pak Udi kembali ke perahunya, siap untuk melaut seperti biasa. Namun kali ini, ia melakukannya dengan hati yang lebih hati-hati, dan dengan pemahaman bahwa setiap keberuntungan yang datang harus diimbangi dengan rasa hormat kepada alam yang memberi. Ia tahu bahwa keberuntungan sejati bukan berasal dari mengambil sesuatu yang bukan miliknya, melainkan dari menjaga keseimbangan antara manusia dan alam yang ada di sekitarnya.